Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini kami pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi akan mempresentasikan tentang kami sudah bahas, yaitu komunikasi massa dan etika penyiaran dalam menghadapi hoax dan desinformasi. Sebelumnya, perkenalkan tokoh-tokoh kami. Yang pertama ada Sifat Fabila, ada Fitraska Aguilera, Najwa Nervinia, dan Syafira Zahra. Oke, kita masuk di poin pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Zahra. Ya, latar belakang itu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah berubah masyarakat menerima dan menyebarkan informasi. Komunikasi massa melalui media seperti televisi, radio, dan juga internet itu perannya besar dalam hal ini. Namun, kemudahan akses informasi ini membawa tantangan berupa penyebaran hoax dan juga disinformasi yang dapat penyebaran hoax dan disinformasi ini dapat merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap media. Hoax dan disinformasi sering tersebar melalui media sosial, situs web, dan juga media penyiaran yang dapat menimbulkan kebingungan, ketegangan sosial, dan juga merugikan individu atau juga kelompok. Oleh karena itu, para media penyiaran sangat penting untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Etika penyiaran yang jelas dan juga tegas diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan valid dan tidak menyesatkan audiens. Di era digital ini, pemahaman tentang komunikasi massa dan juga etika penyiaran sangat krusial dalam menghadapi tantangan hoax dan juga disinformasi. Rumusan dari masalah tujuan dan tujuan penelitian ini adalah pertama dari rumusan masalah itu ada bagaimana peran komunikasi massa dan etika penyiaran dalam menyebarkan informasi yang akurat, dan juga bagaimana cara mencegah penyebaran hoax serta disinformasi tersebut. Yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi media penyiaran dalam menghadapi hoax dan juga disinformasi di era digital. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada menganalisis peran komunikasi massa dan juga etika penyiaran dalam menyebarkan informasi yang akurat dan juga mencegah penyebaran hoax serta disinformasi. Yang kedua itu ada identifikasi tantangan yang dihadapi media penyiaran dalam menghadapi hoax dan juga disinformasi di era digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada Azra. Oke, selanjutnya pembahasan aturan komunikasi massa dan etika penyiaran dalam menyebarkan informasi yang sangat akurat dan mencegah penyebaran hoax serta disinformasi akan dijelaskan oleh Sifat Fabila. Terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan peran komunikasi massa dan etika penyiaran dalam menyebarkan informasi yang sangat akurat dan mencegah penyebaran hoax serta disinformasi. Komunikasi massa berperan penting dalam penyebaran informasi yang akurat dan mencegah hoax serta disinformasi. Melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan platform digital, informasi penting dapat dijangkau oleh khalayak luas. Etika penyiaran memandu jurnalis untuk menyajikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital, penyebaran hoax menjadi masalah besar karena informasi palsu cepat tersebar lewat media sosial. Oleh karena itu, peran media mencakup yang pertama ada media massa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan sudah melalui proses verifikasi yang ketat. Yang kedua, fungsi lain dari media massa adalah sebagai sarana edukasi publik, memberikan pemahaman tentang isu sosial, politik, dan budaya dengan perspektif yang seimbang. Di sisi lain, etika penyiaran adalah pedoman yang membantu menjaga kualitas informasi yang disebarluaskan. Menurut Sisi Legal tahun 2020, etika ini melibatkan akurasi, transparansi, dan netralitas dalam pemberitaan. Komitmen terhadap etika penyiaran membantu media untuk yang pertama ada menghindari penyebaran berita palsu atau bias, yang kedua memberikan ruang bagi hak jawab jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, dan yang terakhir memastikan bahwa penyiaran tidak melanggar nilai-nilai privasi atau etika masyarakat. Pentingnya etika penyiaran ditekankan oleh ahli seperti Jauh Hari tahun 1978 yang menegaskan bahwa informasi melalui media massa harus disajikan
Komunikasi massa dan etika penyiaran berperan krusial dalam memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat serta mencegah hoax dan disinformasi. Dengan mematuhi standar jurnalistik yang ketat, media dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi palsu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi oleh media penyiaran dalam menghadapi hoax dan informasi di era digital akan dijelaskan oleh Sky. Pada Sky silakan. Terima kasih kesempatannya. Nah, tadi di era digital ini, media penyiaran itu juga menghadapi suatu tantangan besar dalam menghadapi suatu hoax dan juga disinformasi. Terutama karena informasi yang beredar itu kan tersebar dengan cepat melalui platform digital, lebih cepat tersebar daripada melalui suatu media tradisional. Nah, peran penting media penyiaran dalam menyiarkan suatu informasi itu semakin kompleks, terutama dalam menghadapi suatu tantangan hoax dan juga disinformasi. Ada 3 tantangan. Pertama itu adanya rendahnya literasi digital publik. Rendahnya literasi digital publik ini merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan dan memahami informasi melalui teknologi digital secara kritis dan juga etis. Tetapi Indonesia itu masih menghadapi suatu tantangan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, Kominfo itu melakukan suatu survei yang menunjukkan bahwa tingkat literasi digital nasional itu berada pada kategori sedang. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kelemahan kemampuan berpikir kritis itu terhadap informasi digital. Terus masyarakat itu kesulitan membedakan berita valid dan hoax yang berisiko tinggi maupun disinformasi. Lalu media penyiaran itu tidak hanya menyampaikan suatu berita, tapi juga berperan dalam mendidik masyarakat untuk pentingnya verifikasi informasi. Lalu tantangan yang kedua yaitu kecepatan penyebaran informasi di media sosial. Media sosial itu memiliki suatu kemampuan yang sangat luar biasa dalam menyebarkan informasi dengan cepat, didukung oleh algoritma yang membuat konten sensasional atau kontroversial yang memburuk penyebaran informasi. Media penyiaran yang seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya itu sering terjebak dalam kompetisi perhatian audiens dan terkadang terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi atau hoax. Media penyiaran juga seringkali terlambat untuk meluruskan informasi yang sudah tersebar di media sosial. Lalu yang terakhir itu adalah tantangannya itu persaingan media siaran dan media sosial. Media penyiaran tradisional meliputi televisi dan juga radio saat itu menghadapi suatu persaingan yang ketat dari platform media sosial karena yang pertama konten yang lebih interaktif. Jadi media sosial itu memungkinkan audiens berinteraksi langsung dengan konten-konten dan bahkan memungkinkan atau mendorong audiens itu menciptakan suatu konten mereka sendiri, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan juga dinamis dibandingkan media penyiaran yang bersifat satu arah dan juga tradisional. Lalu yang kedua itu biaya lebih rendah. Penggunaan media sosial itu untuk berbagi informasi itu hampir nggak memerlukan suatu biaya. Berbeda dengan media penyiaran yang membutuhkan suatu infrastruktur dan juga biaya produksi yang tinggi. Jadi banyak orang dan juga suatu organisasi ini beralih dari media sosial sebagai distribusi informasi. Nah, teori media richness oleh Duff dan juga Leno itu menjelaskan bahwa suatu media itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyampaikan suatu informasi. Di mana media sosial itu dianggap lebih kaya karena menawarkan lebih banyak interaksi langsung dan juga umpan balik dibandingkan media penyiaran yang lebih terbatas komunikatifnya. Lalu penelitian Tandok, Lim, dan Galil itu menunjukkan bahwa disinformasi itu memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap media tradisional. Jadinya, media penyiaran itu perlu meningkatkan suatu kredibilitas dengan verifikasi yang ketat dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menangkal suatu hoax. Oke, dari penjelasan yang sudah dibahas tadi, ditarik kesimpulan bahwa komunikasi massa dan etika saling melengkapi dalam peranannya. Media penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mencegah hoax serta disinformasi. Melalui proses verifikasi yang ketat, etika penyiaran memastikan keakuratan, transparansi, dan netralitas dalam pemberitaan. Namun, media penyiaran menghadapi tantangan besar seperti kecepatan penyebaran informasi di media sosial, rendahnya literasi digital masyarakat, serta persaingan dengan media sosial yang lebih interaktif
dan biaya rendah, yang membuatnya sulit mempertahankan posisi sebagai sumber informasi terpercaya. Saran yang diberikan yang pertama adalah peningkatan literasi digital, kolaborasi dengan platform digital, penguatan etika penyiaran, dan juga inovasi dalam konten dan interaksi. Baik, dari ini data pustaka. Oke, dari pembahasan yang sudah kami jelaskan tadi, kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka dalam hitungan 1, 2, 3. Angel. Terima kasih kelompok 7. Saya ingin bertanya, sejauh mana sih pengawasan dan regulasi pemerintah terhadap media penyiaran dan dapat mengurangi penyebaran disinformasi tanpa melanggar kebebasan pers? Oke, terima kasih Angel. Baiklah, pertanyaan terakhir kepada teman-teman kami buka dalam hitungan 1, 2, 3. Maisa. Bagaimana tanggung jawab penyiaran itu diatur oleh kode etik jurnalistik untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi yang disiarkan, terutama untuk menangkal hoax. Gimana tuh jawabannya? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, setelah berdiskusi dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, maka akan dijawab oleh Syifa. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan dan regulasi pemerintah terhadap media penyiaran dapat mengurangi penyebaran disinformasi tanpa melanggar kebebasan pers? Regulasi pemerintah sebagian diterapkan oleh lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tujuan menjaga kualitas konten media tanpa membatasi kebebasan pers. Regulasi ini mencakup larangan menyebarkan informasi palsu, mendorong edukasi, literasi media, dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Namun, untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga, regulasi ini harus bersifat transparan, tidak bersifat represif, serta melibatkan partisipasi media dan masyarakat dalam proses pembuatannya. Apakah jelas? Angel? Terima kasih banyak. Baiklah, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Sky. Pada Sky, silakan. Tadi baik, terima kasih. Jadi tadi tuh saudari Maisa bertanya gimana tanggung jawab penyiaran diatur oleh kode etik jurnalistik untuk memastikan akurasi dan juga kredibilitas informasi yang disiarkan, terutama dalam menangkal hoax. Oke, dari hasil diskusi kelompok kami itu kami memiliki pendapat bahwa tanggung jawab penyiaran itu diatur melalui kode etik jurnalistik yang mengharuskan media massa menyampaikan informasi itu secara akurat, berimbang dan juga dapat diverifikasi. Misalnya prinsip seperti pemeriksaan fakta itu tuh sumber yang kredibel serta transparansi informasi merupakan suatu kunci dalam menangkal suatu hoax. Penyiar itu wajib menghindari penyebaran informasi tanpa dasar yang jelas dan wajib memberikan ruang klarifikasi jika terjadi kesalahan dalam siaran. Apakah dari kelompok kami sudah dimengerti atau udah? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya maupun menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.